Informasi terpopuler pertama dari cnbcindonesia.com, hari ini kita awali masih soal pegawai Kementerian Keuangan yang berulah. Ya, setidaknya buntut kasus pelanggaran ex-pegawai pajak RAT, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK turut memeriksa aliran dana dari 69 pegawai di Kementerian Keuangan yang diduga memiliki harta tak wajar atau tak sesuai dengan profilnya. Koordinator Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK, Natsir Kongah, mengatakan pihaknya belum mau merinci hasil penelusuran terhadap 69 pegawai tersebut. Dirinya menegaskan pelaku kejahatan di sektor keuangan pasti melakukan tindak pidana dan dapat diungkap dalam kasus korupsi, yakni suap atau gratifikasi. Namun Natsir kembali menambahkan terkait kasus yang tengah diselidiki, penyidik kesulitan untuk menelusuri aliran dananya termasuk bukti-bukti pencucian uangnya. Apakah menggunakan skema smurfing atau structuring? Di informasi berikutnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN memutuskan memberhentikan satu direksi PT Pertamina Persero, yaitu Direktur Penunjang Bisnis Dedi Sunardi. Pencopotan ini menyusul adanya insiden kebakaran pada terminal bahan bakar minyak atau BBM Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat malam. Kabar ini pun dikonfirmasi oleh Wakil Menteri BUMN 1 Pahala Nugraha Mansuri. Pahala mengatakan untuk sementara posisi Direktur Penunjang Bisnis Pertamina akan ditugaskan kepada Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Eri Widyastono. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir pernah menyebut pihaknya tidak akan segan mencopot bila pada akhirnya harus memberhentikan direksi perseroan. Dedi Sunardi merupakan pria kelahiran Magetan tahun 1964. Sebelum ditunjuk sebagai Direktur Penunjang Bisnis Pertamina, Dedi Sunardi menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Kredit Indonesia. Di informasi berikutnya, pemirsa, polemik baru dari kasus impor ilegal termasuk skandal sepatu impor bekas asal negara Singapura makin marak belakangan ini dan mengacak-ngacak pasar sepatu di dalam negeri. Parahnya, sepatu-sepatu impor bekas branded seperti Nike dan Adidas tersebut terang-terangan diperjualbelikan di situs penjualan daring. Adanya fenomena ini, sepatu baru merek lokal pun dipaksa untuk bersaing dengan sepatu bekas impor yang tentu banyak melanggar tata tertib perdagangan. Dari hasil pantauan CNBC Indonesia melalui daring di beberapa marketplace, sepatu bekas impor ex Singapura tersebut dijual dengan harga sekitar Rp65.000 sampai dengan Rp500.000. Tergantung dari kondisi dan merek dari sepatu tersebut. Dengan harga yang demikian, sepatu branded bekas asal impor tersebut tentu menggerus dan mengacak-ngacak pasar di dalam negeri. Pasalnya harga yang ditawarkan sangat bersaing, di mana untuk harga sepatu baru merek lokal juga dibanderol sekitar Rp90.000 hingga Rp300.000. Di informasi selanjutnya ada dari mancanegara, India terancam tsunami besar. Negara itu diprediksi mengalami instabilitas politik dan ekonomi dalam beberapa waktu ke depan. Hal ini sebagai dampak dari skandal keuangan yang menjerat salah satu figur terkaya negara itu, yakni Gautam Adani. Awal bulan lalu, Adani terlibat skandal keuangan yang dibongkar lembaga riset Hindenburg Research. Lembaga itu menyebut ada keanehan setelah Adani mendulang kekayaan hingga $100 miliar Amerika Serikat atau setara Rp1.500 triliun dalam jangka waktu hanya 3 bulan. Atas laporan itu, saham perusahaan Adani anjlok, kekayaannya juga merosot dari yang sebelumnya 147 miliar US dollar atau 2.272 triliun menjadi hanya sekitar 42,2 miliar dolar atau setara 641 triliun rupiah saat ini. Kepala Asia Pasifik di lembaga riset Natixis, Alicia Gracia Herrero mengatakan dampak dari gejolak grup Adani dapat memiliki implikasi ekonomi politik bagi India. Apalagi saat ini tuduhan itu sedang dalam investigasi Mahkamah Agung. Bahkan gambarannya bisa semakin rumit dengan kepresidenan G20 India tahun ini. Di sisi lain, India juga saat ini sedang mendekati masa-masa pemilu nasional yang akan diadakan pada Mei 2024 mendatang.